Shalom, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini saya sangat bangga, saya sangat senang dapat melihat Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, di mana pada hari ini weekend mengakhiri aktivitas kita sepanjang minggu ini. Tentu ketika berbicara tentang akhir, pasti ada permulaan yang akan kita bahas, yang akan kita dengar. Pesan Tuhan pada hari ini ialah permulaan yang mendatangkan berkat. Berkat Tuhan tidak akan pernah berlalu begitu saja bagi setiap anak-anaknya yang berharap, bagi setiap umat-umatnya yang percaya kepadanya. Amin. Saudaraku, pada hari ini kita akan berbicara tentang permulaan berkat. Berkat Tuhan bukan hanya berbicara tentang jasmani semata. Berkat Tuhan bukan berbicara tentang materi semata. Tetapi yang kita ulas pada saat ini ialah berkat Tuhan tentang kerohanian. Berkat Tuhan tentang pertumbuhan iman. Itulah yang ingin kita bahas dan itulah yang ingin kita raih, yang ingin kita dapatkan daripada firman-Nya. Firman Tuhan tak akan pernah lepas dari yang namanya pertumbuhan iman. Sebab iman tidak akan pernah bertumbuh jika tidak ditindakkan. Untuk itu, memulai segala sesuatunya, kita harus menindakkan terlebih dahulu. Mengaktifkan keimanan kita harus mengambil bagian kita untuk tetap untuk tetap kondisi menyala-nyala di dalam Tuhan. Ketika iman kita off, padam, maka tentulah permulaan itu tidak akan dapat kita raih. Bagaimana kita memulai segala sesuatunya jikalau kondisi keimanan kita padam, off? Maka untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama mengaktifkan dan pastikan posisi keimanan kita dalam kondisi on. Itulah bagian yang ingin kita ambil. Itulah bagian kita, dan kemudian Tuhan yang akan berperan, Tuhan yang akan maju, Tuhan yang akan memampukan melalui kuasa Roh Kudus-Nya untuk dapat membuat kita memulai segala sesuatunya. Firman Tuhan berkata, jangan biarkan padam roh kemuliaan dalammu. Jangan biarkan roh Allah itu ambil daripadamu. Untuk itu pastikan kondisi kita on. Pastikan keimanan kita aktif. Mengaktifkan keimanan ialah dengar akan firman-Nya, melakukan akan firman-Nya, maka otomatis pertumbuhan iman tahap demi tahap akan tercapai, akan berkembang, berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk memulai tentu kadang sangat sulit. Dari mana saya memulai? Ketika kita mau memulai, rasa malas ada. Ketika kita mau memulai, kita kembali melihat masa lalu. Bagaimana mungkin saya bisa maju? Bagaimana mungkin saya bisa memulai?
masa lalu saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ingat, saudara, jangan biarkan dirimu diintimidasi oleh iblis. Sebab itu adalah siasat iblis. Iblis akan selalu memunculkan masa lalu gambaranmu. Tapi ingatlah, firman Tuhan berkata, engkau adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Maka fokuslah ke depan untuk memulai, dan memulai. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, percayalah, ketika kita memulai, ketika kita mengaktifkan iman kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan anaknya, umatnya dalam kesendirian. Katakan kepada Tuhan, katakan di dalam doamu, Bapa, aku tidak mampu, dagingku lemah, tapi aku mau Tuhan, aku mau Engkau pakai, aku mau hidup dalam ketetapan-Mu, mampukan aku ya Aba ya Bapa, dalam ketidakberdayaanku, mampukan aku ya Aba ya Bapa. Dengan doa seperti itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, garis besarnya, mampukan aku ya Tuhan, dalam ketidakberdayaanku, dagingku lemah, tapi aku mau. Tuhan menginginkan umat Tuhan yang mau dulu, ketika ia mau berserah, ketika ia mau mengakui ketidakberdayaannya, ketidakmampuannya dalam segala hal, pasti Tuhan akan memampukan lewat kuasa Roh Kudus, sehingga apapun yang kita lakukan ke depan dalam memulai permulaan, pasti akan mendapatkan pertumbuhan. Dalam cara apa? Dalam permulaan datangkan berkat. Ada 3 poin, Bapak Ibu saudara. 3 poin, tidak usah terlampau kita berbicara. Poin-poin yang terlalu banyak, 3 poin ini perlu kita lakukan. Pertama, yang tadi saya katakan, akui ketidakberdayaan kita, serahkan segenap hidup kita kepadanya dengan kemauan tentu yang didasari dengan ketulusan hati. Tuhan melihat ketulusan hati, bukan melihat rupa, bukan melihat apa yang ada padamu, tapi ketulusan hati, kemauan terlebih dahulu. Kedua, ketika kita mengakui ketidakmampuan kita, Roh Kudus akan menolong, Roh Kudus yang akan membimbing kita sehingga kita dapat memulai. Di dalam memulai ini, poin kedua yang akan kita lakukan, pastilah kita akan memulai berbenah diri. Dari kebiasaan yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu akan dihapuskan, dihilangkan. Kebiasaan itu akan lenyap seketika, sehingga kita memulai dalam kerohanian, berdoa secara rutin, membaca Alkitab secara rutin, dan memulai mempraktekkan kebenaran firman-Nya. Sehingga poin yang ketiga, Tuhan yang akan memampukan dan memberikan, mencurahkan kuasa Roh-Nya, sehingga kita memiliki buah-buah roh yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Itulah yang akan kita miliki, sehingga pertumbuhan kerohanian kita subur, sehingga permulaan itu telah kita selesaikan dengan baik. Itulah 3 poinnya Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya kita dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.